nih. Ya Bang, mungkin tadi di dalam sempat ada ribut juga, seperti apa nih Bang? Melihat. Jadi ribut-ribut itu biasa kan tadi kita sebutkan, cuman kadang-kadang namanya laki-laki dari ribut-ribut kata-kata tidak ada ribut-ribut fisik. Tapi itu kita sesalkan ya, antara kelompoknya Sunan Kalijaga dengan kelompoknya Sembiring, Gunung Sembiring. Itu dari kata-kataan mengenai nama. Tapi kemudian rasanya udah selesai ributnya ya, emosi sesaat biasa itu ya. Jadi hampir mereka baku hantam, hampir, tapi ternyata tidak, cuma dorong-dorongan aja ya. Berarti nggak ada kontak fisik Bang? Nggak ada kontak fisik tadi, nggak ada. Yang mulai siapa Bang? Kalau dari kata-kataan Namanya mulai itu dari awal sebenarnya mereka udah memang ada sentimen ya. Jadi kita belajar tentang ilmu sentimen. Kalau sentimen kita negatif, orang tersinggung. Kalau sentimen kita positif, orang ketawa kan gitu kan. Nah, ini kan persoalannya kan sentimen negatif. Jadi masing-masing memberikan sentimen negatif. Jadi klop dia, jadi panas dia, jadi gennya kebakar. Tapi kebakaran itu pas selesai acara, gitu. Tapi itu sebentar saja sih. Tapi sekarang sih kayaknya udah damai ya. Atau apa kita belum tahu karena memang belum kelihatan kan. Tapi memang semua persoalannya adalah kata-kataan mengenai namanya. Nama apa mungkin Nama pribadi Julianus Sembiring dipanggilnya Anus, Sunan Kalijaga dipanggilnya Kali, gitu kan. Tapi kan itu biasa karena nama masing-masing kan. Cuman konteks itu kan berubah menjadi distorsi, itu yang kemudian menjadi persoalan. Tapi akhirnya ribut itu. Tapi kayaknya ada pukul-pukulan kita nggak tahu juga ya. Tapi kita sebagai pengacara yang baik kita nggak mau ikut-ikutan begitulah, gitu kan. Tapi sempat terpancing nggak Bang? Gimana mau terpancing orang kita dibawa sama Fitir Sayetero adem dong. Udah panas jadi adem lagi. Tapi yang udah main kata atau Anus kali itu siapa yang awal yang mengucapkan itu? Ya kan si Sunan Kalijaga manggil Julianus kan kadang-kadang maunya kalau Pak Julianus maunya dipanggil Pak Sembiring. Sunan Kalijaga ya panggilnya Pak Anus kan begitu kan karena Julianus begitu. Nah dari Pak Sunan Kalijaga saya ini udah panggil aja kalau Sunan Kalijaga Pak Kali sama aja kan sama-sama nikah. Tapi kan sifatnya kan tergantung persepsi masing-masing. Tapi kalau kita sentimennya positif sebenarnya kita terima-terima aja lah panggilan kita kan. Orang saya dipanggil Dio aja saya mau, dipanggil Lipa saya mau, dipanggil Yuma saya mau, dipanggil Olive mau, gitu. Asal jangan dipanggil Jablay aja kita. Bang, balik lagi ke masalah Nikita Mirzani tadi. Kan dari tadi ada di notis kayak penghinaan terhadap persidangan seperti marah-marah, tidak terima, dipanggilkan rompi. Mungkin dari pandangan Abang sebagai tadi kan karena konten operasional kan undang-undangnya belum ada, yang ada pasal demi pasal dalam KUHP, sehingga ini rasa-rasanya kemudian itu masih masuk dalam kategori ketertiban. Ketertiban ini di persidangan, yang menentukan ketertiban di persidangan adalah majelis hakim. Jadi kalau hakim masih menegur ya itu sudah kurang kan, itu artinya kurang tertib begitu. Cuman artinya ini akan diperhitungkan sebagai kondit nanti dalam tuntutan di mana jaksa akan menuntut ini diperberat. Kenapa? Karena berlaku tidak sopan dalam persidangan kan begitu. Kan di persidangan ada tuntutan ada dua, berlaku sopan dan tidak sopan. Nah, putusan juga begitu. Karena tidak sopan diperberat begitu. Jadi itu salah satu kondit dalam. Berarti kemungkinan juga Nikita Mirzani hukumannya akan diperberat karena tingkah lakunya dia di persidangan. Tergantung tuntutan jaksa. Kalau jaksa menampilkan itu dalam tuntutannya, dalam pertimbangan tuntutannya, sudah berarti ini kan nanti dipertimbangkan juga oleh hakim tuntutan ini karena ada kata tidak sopan atau tidak tertib dalam persidangan. Dan dia juga melaporkan jaksa ke KPK. Ya, ini kan sama kasusnya seperti Rasman nih Bang. Betul, nggak apa-apa dilaporkan ke KPK, tidak ada persoalan sepanjang bukti-buktinya akurat dan otentik. Jangan sampai buktinya tidak akurat, tidak otentik, tapi dilaporkan sehingga menimbulkan suatu persoalan baru buat kita. Harapannya sih apa yang dilaporkan sesuai dengan apa yang dikatakan, yaitu adanya dugaan penyuapan. Tapi kita belum tahu KPK yang menentukan. Tapi bukti rekaman suara itu bisa menjadi alat buat ke KPK nggak sih Bang? Kan sudah dilaporkan oleh kita ke KPK. Tinggal isinya apa kita nggak tahu. Bang, ngomongin bukti juga kan kemarin Nikita Mirzani saat sidang mau selesai dia mengeluarkan bukti flash disk. Apakah dalam persidangan itu tuntutan untuk mengeluarkan bukti baru itu harus ada prosedurnya? Oh iya dong. Jadi ada tahap-tahapan dalam penyampaikan bukti, dan yang menyampaikan bukti sebenarnya adalah pengacaranya. Tapi bukti ini harus relevan dengan materi pokok perkara, dakwanya apa, pembuktiannya tentang itu. Yang meringankan tentunya kalau si pengacara kan, kalau jaksa
tertentu yang membuktikan bahwasanya sudah terjadi dugaan tindak pidana. Dan Reza Gladys akan melaporkan Nikita Mirzani terkait rekaman suara itu. Ini kan saling melapor nih, Apa satu sidang belum dasarnya Reza selesai. Gladys melaporkan rekaman itu? Belum ada konteksnya. Begitu, yang punya konteks adalah si Nikita Mirzani karena dia punya bukti yang kita nggak tahu isinya apa dan dia melaporkan. Tadinya kan mau disampaikan di persidangan, tidak kamarnya. Nah, ketika disampaikan ke KPK baru sudah kamarnya ke KPK kan. Tinggal dibuktikan benar apa tidaknya. Bang, tapi menurut abang persentase hayalan, misalnya kita berhayal lah gitu, mungkin berapa tahun kita Mirzani akan berpulang di penjara? Persentasenya nih, Persentasenya. kan nggak boleh, hukum nggak boleh berandai-andai, tapi boleh lah nih sedikit-sedikit. Kalau kita menghayal ya kita nggak tahu, kita nggak bisa menghayal. Kita kan bukan Nikita Mirzani. Kalau kita hayalan Nikita Mirzani paling yang cantik-cantiknya aja. Kalau yang hukum ini kita nggak bisa menghayal itu. Tapi Nikita Mirzani cantik kalau kita hayalin aja. Tapi kemungkinan berapa tahun bang? Nah itu kita juga nggak bisa berandai. Tapi kamu akan diperberat karena tingkat lakunya di persidangan. Ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun.